kesempatan untuk saya bisa berbagi tentang kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa seperti ini. Misalnya ada seseorang yang bengis, yang suka memukul, suka memaki. Kira-kira apakah Anda mau bergaul, bersahabat, atau mungkin menghabiskan waktu berjam-jam bersama dengan dia? Dan saya yakin jawabannya adalah tidak. Normalnya kita tidak mau berlama-lama berada di dekat orang seperti ini. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang lemah lembut, penyayang, penuh kasih, murah hati, apakah Anda mau bersahabat dan berlama-lama menghabiskan waktu bersamanya? Tentu saja, pasti semua orang mau. Oleh karena itu, apa yang kita tahu tentang seseorang itu sangat mempengaruhi respon kita. Ya. Begitupun juga terhadap Tuhan. Banyak orang yang mendapatkan informasi yang salah tentang Tuhan. Beberapa orang memberitakan di atas mimbar bahwa Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi karena kita tidak cukup taat kepadanya. Dia membuat kita celaka. Dia yang mengizinkan belalang pelahap, ngengat, dan sebagainya, gitu ya. Tidak heran akibatnya banyak orang yang tidak mau berlama-lama dekat dengan Tuhan. Karena mereka merasa Tuhan itu kok pribadi yang begitu kejam. Padahal dengan jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah kasih, gembala yang baik, penyedia, penyembuh, Bapa yang baik, penasehat. Dia adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Makanya kalau kita tahu siapa Tuhan sebenarnya, kita sudah tidak mau lagi hidup di dalam hukum Taurat lagi. Nah, ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu mengasihi, tapi dia juga Tuhan yang adil atau Tuhan yang memberikan balasan. Nah, ini ada kesaksian sedikit waktu saya pelayanan di Sulawesi, salah satu kota di Sulawesi. Nah, saya lagi makan siang bersama dengan Ibu Gembala itu, beserta beberapa pengurus gereja yang hadir pada waktu makan siang. Ibu Gembalanya menceritakan sedikit pengalamannya bagaimana dia ditipu oleh jemaatnya. Jadi diajak bisnis gitu ya, dan ternyata uangnya diambil oleh jemaatnya ini, sebagian besar uangnya diambil, lalu bukan hanya sampai di situ, jemaatnya ini yang mengambil uang Ibu Gembala itu, dia juga mempengaruhi beberapa jemaat yang lain dan menebarkan fitnah, lalu mengajak jemaat dari gereja itu sebagian besar untuk pergi meninggalkan gereja itu, untuk tidak berada di dalam gereja tersebut. Nah, ketika lagi berbicara, ngobrol sama saya gitu ya, ada satu pengurus gerejanya yang berkata, "Bu, sabar aja, nanti Tuhan yang balas. Sabar, nanti Tuhan yang balas." Nah, kita seringkali memiliki ekspektasi bahwa kalimat ini menggambarkan akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, mengerikan atas orang yang berlaku tidak baik terhadap kita. Dan kita berkata bahwa inilah keadilan. Dan saudara, pada waktu saya di sana itu sekitar 2 minggu. Nah, waktu itu saya, kalau nggak salah saya waktu itu di hari keesokannya ya, saya mendarat misalnya hari Senin, hari Selasa saya diajak makan siang bersama. Nah, 3 atau 4 hari kemudian ada kabar tentang jemaatnya ini yang punya masalah dengan si Ibu Gembala itu beberapa bulan yang lalu. Ada kabar bahwa dia itu mengalami kecelakaan motor. Parah sekali keadaannya pada waktu itu. Dan langsung mereka berkata, nah ini dia. Tuhan yang balas, keadilan itu nyata gitu ya. Saya akan coba bagikan ininya. Ini adalah tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu keadilan dan kasih. Nah, saudara, ketika mendengar kisah yang tadi saya sampaikan ya, pengalaman saya berbicara dengan Ibu Gembala yang punya masalah dengan jemaatnya, dan tiba-tiba beberapa hari kemudian jemaatnya itu yang bermasalah dengan Ibu Gembala ini mengalami kejadian yang tidak enak, kecelakaan. Nah, orang berkata bahwa itulah keadilan karena sudah mengusik hamba Tuhan, atau ada keadilan karena berbuat yang tidak baik
dia mencuri uang, dia mempengaruhi jemaat, memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang orang-orang katakan bahwa inilah keadilan. Nah, sekarang kalau kita mau lihat bahwa inilah keadilan. Arti kata keadilan yang lazim saat ini adalah ganti rugi yang pertama, atau yang kedua membalas dengan hukuman yang setimpal. Nah, saudara, arti kata keadilan ini, kalau kita mencocokkan Tuhan dengan pola ini, kita akan melihat pribadinya sebagai hakim. Oke. Ini. Bila kita mencoba mencocokkan Tuhan dengan pola ini, kita akan melihat pribadinya sebagai hakim. Dan ini tentu saja pola pikir yang bertentangan dengan natur Tuhan yang sejati. Bahwa Tuhan itu adalah kasih. Nah, waktu ponakan saya masih kecil, saya mencoba bermain sulap. Saya berhasil membuat dia tertawa dan terhibur. Dan seperti yang saudara tahu bahwa kunci dari sulap itu adalah pengalihan perhatian. Berpura-pura memegang sesuatu di tangan kanan, padahal memegang di tangan kiri. Membuat orang untuk melihat ke sini, padahal aksi yang sebenarnya ada di sana. Begitu. Jadi kita mengarahkan seseorang untuk melihat kepada apa yang mereka harus perhatikan. Nah, inilah yang disebut kejahatan agamawi. Agamawi itu mencoba untuk membawa kita bukan melihat kepada Kristus, tapi melihat kepada situasi, melihat kepada diri sendiri. Pokoknya kita tidak dibuat untuk melihat sepenuhnya kepada Kristus. Dan inilah suatu hal yang penting yang dihilangkan di dalam agamawi, yaitu kasih Yesus. Nah, saudara, saya mau mengajak untuk melihat bahwa bagaimana sih konsep keadilan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini ada ayat yang tertulis Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita mendapatkan hadiah atau kita mendapatkan penghargaan menurut apa yang kita lakukan. Nah, coba kalau misalkan kita melupakan Injil kasih karunia, Anda akan menerima balasan karena perbuatan Anda. Gitu ya. Mari kita berbuat sesuatu untuk Kristus, karena kalau kita melakukan sesuatu untuk Kristus, kita akan mendapatkan balasan, kita akan mendapatkan penghargaan, seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti tidak setuju bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus itu mengajarkan hubungan berbasis perbuatan. Tidak ada sama sekali. Apa yang kita percaya bahwa semua adalah perbuatan Kristus dan bukan perbuatan manusia. Nah, yang Yesus katakan dalam kutipan ayat ini, ya, itu sebetulnya ada benang merahnya di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-12. Perbuatan kita dibalas. Mazmur 62 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Nah, saudara tahukah bahwa Mazmur 62, kalau misalkan Anda lihat, itu judul perikopnya itu adalah tentang tenang dekat dengan Tuhan. Makanya di ayat yang kedua ditulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lalu ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi ada ketenangan, ada sukacita, hanya pada Tuhan saja kita menemukan istirahat. Lalu di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Mazmur 62 juga, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nah saudara, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa perbuatan ya yang mendapat balasan atau mendapat hadiah dari Tuhan adalah ketika kita tenang atau beristirahat di dalam Dia. Jadi menurut Daud, perbuatan yang mendapat reward ya, itu adalah kita istirahat, ya, kita menemukan tempat perlindungan di dalam Dia. Nah, ini adalah sebuah fakta yang menyenangkan, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah meminta kita untuk melakukan apapun, tetapi kita cukup percaya kepada Dia. Kita cukup percaya, dan manifestasi dari kita percaya kepada Tuhan adalah kita tinggal tenang, kita beristirahat di dalam Tuhan, alias tidak ngapa-ngapain. Dan inilah perbuatan yang akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, apa yang dia ucapkan tadi di Matius 16 gitu. Perbuatan spesifik apa yang akan mendapatkan balasan, yang akan mendapat reward. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang mendapatkan reward ya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, kita sudah sering sekali mendengar ayat ini, ya zaman dulu saya kalau mendengar ayat ini, pasti konotasinya adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah sesuatu hal yang sulit, yang berat, yang harus dihadapi, dan lain sebagainya. Tapi karena kita sudah di dalam anugerah Tuhan, kita sudah dibukakan kabar baik Injil yang utuh, yang sebenarnya, ada metanoia yang terjadi, dan kita melihat bahwa ternyata ini adalah sebuah kabar baik. Ini bukan satu hal yang menakutkan. Ya, ayat ini. Menyangkal diri. Saya melihat bahwa menyangkal diri ini adalah sesuatu hal yang indah, karena arti dari menyangkal diri sesederhana kita berhenti mempercayai kekuatan sendiri, saudara. Ya, berhenti mempercayai perbuatan kita sendiri. Artinya kita berkata tidak kepada kekristenan yang berbasis perbuatan. Nah, tadi kita sudah melihat relasinya Matius 16 ini, apa yang Tuhan Yesus katakan dengan Mazmur 62, bahwa perbuatan yang mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan adalah perbuatan yang tenang, sebetulnya nggak ngapa-ngapain, ya, adalah kita beristirahat di dalam Tuhan. Itulah kita akan mendapatkan perlindungan, itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Nah, arti dari menyangkal diri ini adalah kita berkata tidak kepada kekristenan yang berbasis kepada usaha dan perjuangan manusia, pada pesan agamawi yang selalu mengatakan untuk menolong diri sendiri. Gitu. Arti menyangkal diri adalah berkata ya kepada Kristus yang adalah hidup kita, dan kita beristirahat tinggal tenang di dalam kasih-Nya yang sempurna. Ada orang mengatakan juga bahwa menyangkal diri ini sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Ayo sangkal diri, misalnya nggak boleh dulu makan babi, nggak boleh makan yang berlemak atau apapun itu, sangkal diri gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa ini hubungannya kepada makanan, ini akan jadi bias. Jadi kalau misalkan dihubungkan kepada teologi gitu ya, ini tidak pada unsur teologis, ini tidak ada hubungannya sebetulnya. Tapi kalau mau dihubungkan dengan unsur kesehatan, iya silahkan. Kurangi makanan berlemak, kurangi makanan-makanan yang akan membuat kita darah tinggi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan menyangkal diri dengan makanan sebetulnya menurut saya. Karena arti menyangkal diri adalah nggak pakai kekuatan sendiri gitu. Dan juga ada orang berkata bahwa menyangkal diri itu artinya kalau pelayanan itu harus berhubungan dengan sesuatu hal yang nggak enak gitu. Misalkan
Saya waktu itu pernah pelayanan ke daerah Sulawesi, lalu saya dijemput sama anak-anak muda yang mengundang saya, pakai mobil yang cukup nyaman gitu itu. Nah itu perjalanannya jauh sekali gitu ya. Begitu sampai ke gereja yang kami tuju, pemimpin gerejanya, gembalanya berkata seperti ini, ya ampun enak banget ya mobilnya gitu loh. Harus menyangkal diri gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana nih gitu ya? Apakah kita harus pakai mobil yang jelek, mesinnya agak-agak rusak supaya nanti dalam perjalanan mogok, harus mengalami hal-hal yang seperti demikian? Nah itu banyak orang berkata bahwa itu menyangkal diri. Jangan pakai yang AC-AC, kalau bisa naik bis yang panas. Nah itu menyangkal diri. Gitu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya ini saudara. Arti menyangkal diri adalah berhenti mempercayai kekuatan sendiri. Lalu yang kedua, pikul salib. Pikul salib adalah panggilan untuk kita menerima kasih Kristus. Ya, jadi sering sekali orang-orang mengartikan pikul salib itu ada sesuatu yang berhubungan dengan penderitaan. Padahal ini adalah panggilan yang sangat indah, undangan yang sangat indah adalah itu kita menerima kasih-Nya supaya bisa mengalahkan segala kegagalan kita. Saudara, salib adalah di mana Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Salib adalah tempat di mana kita bisa menerima kasih karunia-Nya. Salib adalah tempat di mana dosa dan kasih karunia bertemu, tetapi kabar baiknya ini bukan adu kuat antara kasih karunia dengan dosa, ya. Karena kasih itu menang. Lalu mengikut aku. Arti dari mengikut aku adalah sebagai undangan untuk menerima keintiman dengan Kristus, saudara. Nah ini juga orang-orang suka menerjemahkannya sebagai penderitaan lagi dan lagi gitu ya. Padahal ini adalah sebuah hal yang sangat indah supaya kita bisa menikmati keintiman, kita bisa mengikuti tuntunan dari Roh Kudus, percaya akan firman-Nya. Jadi kita adalah orang yang sudah tidak bisa lagi ditakut-takuti dengan pola pikir agamawi tentang memikul salib, menyangkal diri, mengikut aku. Ya, kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang indah, saudara. Nah, oleh karena itu ada sudut pandang lain yang saya mau bagikan kepada Anda, bahwa sebenarnya ada pengertian lain tentang keadilan. Dan pengertian ini berakar pada kasih Tuhan. Pengertian ini, keadilan ini di dalam Tuhan itu sebetulnya adalah pemulihan, saudara. Ya, bukan pembalasan. Tujuannya adalah memulihkan orang-orang yang menjadi korban atau menyembuhkan orang-orang yang berbuat salah dan mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai orang-orang yang produktif. Jadi ini sangat jauh berbeda dengan pembalasan, tetapi mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya yang semula. Oleh karena itu pengampunan dan pembalasan selalu berlawanan. Jadi kalau ada orang berkata bahwa tenang, nanti Tuhan yang balas, pasti langsung pikiran kita adalah sebuah pembalasan. Padahal ada yang benar adalah Tuhan itu mau memulihkan kita yang dijahati, ya, dan memulihkan orang, ya, mengubahkan mereka yang berbuat jahat tersebut. Nah, apakah posisi kita adalah sebagai orang yang dirugikan? Ya, tapi jangan lupa bahwa kita pun juga pernah buat salah, saudara. Gitu ya. Kita juga bisa buat salah kepada orang lain. Kita juga bisa tanpa sengaja kita menyakiti hati orang lain, gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan datang untuk memulihkan, Tuhan datang untuk memperbaiki. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa kasih Tuhan itu sangat kuat dan berkuasa, makanya Tuhan itu selalu membantu yang lemah. Tuhan selalu mengangkat yang jatuh. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa walaupun kita memilih hidup pakai kekuatan sendiri atau menolak Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita. Saudara, ingat pada saat Adam menolak Tuhan di Taman Eden, dia bilang, Tuhan, di manakah Tuhan itu datang untuk memulihkan, tapi bukan membalas atau menolak Adam.
Nah, pertanyaan Tuhan kepada Adam di Taman Eden ini adalah pertanyaan yang penuh kasih, saudara. Arti dari pertanyaan Tuhan, Adam, di manakah engkau? Setelah Adam berbuat dosa, itu adalah pertanyaan yang mengandung arti, Adam, sekalipun kamu meninggalkan aku, tetapi aku tidak meninggalkan kamu. Saudara bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu mencari Adam bukan untuk membalas. Tuhan mencari Adam itu bukan untuk memberikan ganjaran yang setimpal. Tapi Tuhan datang justru untuk menyatakan kasih-Nya. Bahwa Adam, sekalipun kamu menolak aku, sekalipun kamu tidak percaya kepada aku, sekalipun kamu memilih untuk mendengar kepada yang lain daripada mendengar kepada aku, tidak akan meninggalkanmu, aku tetap mengasihi. Saudara, Tuhan itu baik. Dia tidak bertindak berdasarkan keburukan kita, tapi dia bertindak berdasarkan kebaikannya. Tuhan itu bertindak dalam keadilan untuk memulihkan segala sesuatu supaya manusia bisa pulih, karena begitu besar kasih Tuhan. Nah, saudara, saya mau ingatkan kepada Anda, apabila kita diperlakukan tidak baik oleh seseorang, apabila kita dijahati oleh seseorang, tidak ada jalan lain selain kita berlindung aja, berharap, tinggal tenang, percaya kepada Tuhan. Ini sebetulnya sama aja dengan kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang akan memastikan kita untuk pulih, Tuhan yang tetap memberkati kita, ya, dan Tuhan akan memastikan semuanya sempurna, ya, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan untuk orang yang berlaku tidak baik kepada kita, saudara, untuk orang yang menjahati kita, Tuhan sebetulnya juga mau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tidak ada perbedaan. Tuhan mengasihi semuanya. Dan keadilan yang berasal dari Tuhan adalah kasih yang bersifat menebus dan selalu menginginkan pemulihan, bukan pembalasan. Kalau misalkan kita ingetin lagi tentang orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, pasti secara daging kita gitu ya. Tapi sebetulnya Tuhan itu mau memulihkan kita. Ya. Tuhan mau mengajar kita untuk kita bukan fokus kepada mereka yang menjahati kita, tapi fokus kepada Kristus yang akan memulihkan kita. Saudara, dan inilah suatu hal yang luar biasa, bahwa dunia, gitu ya, dunia menawarkan kepada kita satu jenis penghargaan yang memudar dan berkarat, tetapi Yesus menawarkan balasan yang jauh lebih baik. Ya. Pengampunan dan pembalasan selalu berlawan. Keadilan yang berasal dari Tuhan bersifat menebus, selalu menginginkan pemulihan, bukan pembalasan. Dan apakah rewardnya kita? Christ Himself, Tuhan itu sendiri. Saudara, kita sudah menerima penghargaan yang terbaik. Kita sudah mendapatkan balasan yang paling luar biasa, yang terdahsyat, yang termulia, yaitu pribadi Kristus. Sehingga kita akhirnya bisa tinggal tenang dan kita bisa berlindung. Kita menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Lalu ada di ayat yang berikutnya, Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, apa yang sangat ingin dilakukan oleh Tuhan untuk kita? Dia ingin menunjukkan kasih-Nya. Dia ingin menyayangi kita semua. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jauh sekali dari menyeimbangkan sebuah timbangan antara kesalahan dan kebaikan kita. Dan saya mau sampaikan, inilah keadilan agape. Bukan sebuah pembalasan, bukan sebuah kemarahan, tetapi ini adalah sebuah penebusan.
pemulihan, mendapatkan kasih sayang. Saudara, pernahkah kita melihat keadilan dengan cara seperti ini? Saya katakan bahwa ini sebetulnya adalah cara yang lebih tinggi untuk mengungkapkan keadilan di dalam hati Tuhan. Caranya adalah dengan mengangkat dan memperbaiki segala sesuatu yang salah, dan kita bisa menikmati hasil pekerjaannya yang sudah selesai. Dan suka timbul dalam hati kita bahwa rasanya tidak adil bila ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, orang yang sudah memfitnah kita, atau orang yang sudah menusuk kita dari belakang. Ya. Rasanya nggak adil kalau mereka tidak menerima hukuman dari Tuhan. Begitulah menurut kebanyakan orang gitu ya, menurut pendapat banyak orang tentang keadilannya Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang membalas. Tuhan kita bukan Tuhan menjadi alat untuk membalaskan dendam kita. Tuhan itu adalah kasih. Dia mengasihi kita, dia mau memulihkan kita yang menjadi korban, dan dia mau memulihkan orang yang menjadi pelaku menjahati kita. Tuhan mau mengubah semuanya. Yang satu diubah untuk pulih, bangkit. Yang satu diubah untuk bertobat, diubah untuk menjadi orang yang mengerti siapa dia di dalam Kristus. Ya. Dalam keadilan Tuhan, dia menerima dan memulihkan kita semua kepada citra yang semula ketika kita diciptakan, yaitu segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi kita merasa, oh kok kayaknya nggak adil gitu ya. Dan memang saudara, kasih karunia itu memang tidak adil. Ya. Lihat aja ketidakadilan yang Kristus hadapi. Dia dituduh dengan tuduhan yang tidak masuk akal, dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan yang korup, dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, dipukuli, dicambuk, disiksa, lalu disalibkan. Ya. Tapi saudara, apa yang Kristus lakukan gitu? Dia tidak menyumpahi manusia, dia tidak mengutuki manusia. Walaupun di bumi Tuhan Yesus itu banyak dikutuk. Dari bumi Tuhan Yesus banyak dimaki, banyak dihujat oleh orang-orang. Tapi saudara, Tuhan tidak membiarkan ketidakadilan yang dia alami itu mendikte reaksinya. Makanya dia justru melihat kepada Bapa di sorga dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah hal yang luar biasa sekali, saudara. Bahwa kasih karunia itu memang tidak adil. Kita seharusnya mendapatkan hukuman, kita yang seharusnya binasa. Kita yang seharusnya mendapat hal yang tidak enak. Tetapi diberikan semuanya kepada Kristus. Dia yang harus menanggung semuanya. Semua yang buruk dari kita dikasih kepada Kristus, dan semua yang baik dari Kristus dikasih kepada kita. Luar biasa sekali. Ya. Jadi inilah keadilannya Tuhan. Keadilan Tuhan adalah sebuah pemulihan. Ada ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini, yaitu Lukas 22 ayat 56 sampai yang ke-61. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ini peristiwa waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain berkata, dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, saya mau sampaikan bahwa ada banyak orang yang sering menyatakan bahwa di ayat ini, pada waktu Tuhan Yesus memandang kepada Petrus, itu adalah pandangan yang begitu
yang begitu menusuk pandangan yang berkata bahwa kamu ya udah banyak aku ajarin, aku sudah begitu banyak menyatakan kasihku, tapi kamu kok seperti ini. Banyak orang seperti mengartikan bahwa pandangan Tuhan Yesus kepada Petrus seperti itu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tatapan Yesus ya bukan tatapan yang penuh tuduhan atau amarah pada Petrus. Tetapi ini adalah tatapan yang penuh cinta. Saya mau katakan kepada saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan tatapan yang penuh dengan tuduhan. Ya. Coba bayangkan saudara, bukan bandingkan, maaf. Coba bayangkan kalau itu adalah tatapan yang penuh dengan tuduhan. Bayangkan Tuhan Yesus memandang kita dengan tatapan yang penuh dengan tuduhan. Itu bagaimana kita bisa sembunyi gitu? Tuhan semesta alam menjadi lawan kita. Kemana kita akan pergi mencari pertolongan? Tapi saya percaya bahwa tatapan itu adalah tatapan yang penuh kasih. Karena pada akhirnya Petrus kembali lagi datang kepada Yesus. Karena kalau itu tatapan yang penuh tuduhan, Petrus tidak akan mau kembali kepada Yesus. Karena rasa bersalah yang begitu dalam. Ini adalah sebuah tatapan Yesus yang luar biasa dan berkata bahwa Petrus, ingatlah aku tetap mengasihimu sekalipun kamu meninggalkan aku. Aku yang memilihmu. Rencanaku tidak akan pernah gagal. Itulah arti tatapan Yesus kepada Petrus. Saudara, tidak peduli seberapa hebat kesalahan Anda, Tuhan tidak pernah datang dengan penghukuman ataupun dengan penghakiman. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi bukan untuk mencari dan menghukum manusia yang berdosa, melainkan untuk mencurahkan kasih sayang, pengampunan, dan pemulihan untuk mereka. Dan saya mau katakan bahwa kasih karunia itu memang tidak adil. Dalam konteks di mana kita yang seharusnya mendapat hukuman, tetapi kita malah mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kasih karunia itu adil. Artinya semua orang dapat menikmati. Tuhan tidak membedakan siapapun. Semua mendapat akses yang sama untuk menikmati kasih Tuhan yang tak terbatas ini. Semua mendapatkan akses yang sama untuk mengalami pemulihan. Baik orang yang senang menjahati ataupun orang yang sering dijahati. Apakah pelaku, apakah korban. Kasih karunia ini adil dalam konteks semuanya. Semuanya mendapat akses yang sama untuk mendapatkan pemulihan dan kebangkitan. Yang bersalah atau yang menjadi korban, Tuhan tidak pandang bulu. Semuanya pasti Tuhan angkat, Tuhan ubah, dan Tuhan jadikan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Bersyukur kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengerti isi hati kita. Kita kecewa, Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan mengajar kita untuk fokus kepada Dia, untuk kita bisa menerima pemulihan yang sejati. Itu saja yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.